Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Bapak, apa kabar semuanya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ira Meda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelum acara dimulai, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes yang bertujuan agar Bapak Ibu mampu memahami apa itu penyakit diabetes, tanda dan gejalanya seperti apa, dan bagaimana cara pencegahannya. Untuk waktunya itu sekitar 20 menit. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, jika bersedia. Sebelum ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Di sini ada yang tahu apa itu diabetes? Kalau begitu, apakah di sini ada yang tahu apa itu kencing manis? Nah, diabetes dikenal di masyarakat dengan sebutan kencing manis. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini saya akan menjelaskan lebih jelas lagi apa itu diabetes. Nah, jadi diabetes adalah penyakit menahun atau kronis yang berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes mellitus. Nah, yang pertama adalah sering buang air kecil. Kenapa sering buang air kecil? Karena tubuh tidak dapat menyerap glukosa atau gula. Kemudian, organ ginjal mencoba mengeluarkan gula atau glukosa tersebut sebanyak mungkin melalui buang air kecil. Nah, yang kedua itu ada rasa haus berlebihan. Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita akan merasa haus dan membutuhkan banyak cairan. Selanjutnya adalah terjadi penurunan berat badan. Tanda selanjutnya adalah rasa lapar yang berlebihan, kulit jadi bermasalah dan penyembuhan luka yang lambat, dan penderita diabetes juga sering merasa kelelahan atau keletihan. Nah, selanjutnya ada faktor risiko diabetes mellitus. Nah, di sini faktor risiko dibagi menjadi dua, yaitu faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah, dan faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat dirubah. Nah, untuk yang pertama itu ada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi atau tidak dapat diubah. Yang pertama itu ada ras dan etnik, kemudian umur, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan diabetes, riwayat melahirkan lebih dari 4 kg, riwayat lahir dengan berat badan lahir rendah. Kemudian yang kedua itu ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi atau dapat dirubah. Yang pertama ada berat badan berlebihan atau obesitas, kemudian kurang aktivitas fisik, kemudian diet tidak seimbang, kemudian ada toleransi glukosa yang terganggu. Selanjutnya ada merokok dan hipertensi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selanjutnya ada pencegahan dan pengendalian diabetes mellitus. Di sini pencegahannya itu sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan. Di sini ada yang dinamakan dengan CERDIC. CERDIC itu singkatan dari C-nya itu cek kondisi kesehatan dan gula darah secara rutin, E-nya itu enyahkan asap rokok, R-nya itu rajin aktivitas fisik, D-nya itu diet sehat dengan kalori seimbang, I-nya istirahat yang cukup, kemudian K-nya kendalikan stres. Nah, selanjutnya ada pengendalian. Sebelum itu, Bapak Ibu harus mengetahui bahwa penyakit diabetes mellitus ini sangat berbahaya dan tidak dapat disembuhkan. Akan tetapi dapat dikontrol dan dikendalikan agar tidak terjadi komplikasi yang akut. Nah, untuk pengendaliannya dengan cara yang kesatu ada pengaturan pola makan. Nah, pola makannya harus diatur dan dengan pola makan yang sehat. Yang kedua itu ada aktivitas fisik. Dianjurkan untuk sering berolahraga secara rutin. Kemudian ada tata laksana atau terapi farmakologi. Nah, jadi si diabetes mellitus ini bisa dikendalikan dengan obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian ada perlibatan peran keluarga. Nah, peran keluarga di sini itu sangat penting dalam memotivasi meminum obat pada penderita diabetes dan untuk memotivasi juga agar menjaga pola hidup yang sehat. Baik, Bapak Ibu, untuk pembahasan diabetes mellitusnya sudah selesai. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, di sini ada yang bertanya ya, satu orang. Nah, Bapak ini bertanya, pada usia berapakah seseorang rentan terkena penyakit diabetes?
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Nah, jadi untuk usia seseorang yang rentan terkena penyakit diabetes mellitus itu adalah pada usia 45 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu ya untuk usianya yang 45 tahun ke atas itu harus bisa menjaga pola makan. Jangan banyak makan yang manis-manis, kemudian rajin berolahraga juga. Nah, baik, karena tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menarik kesimpulan pada acara penyuluhan hari ini. Jadi, diabetes adalah penyakit menahun atau kronis yang berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Kemudian, untuk tanda gejalanya itu adalah ada rasa haus berlebihan, sering buang air kecil, kemudian ada penurunan berat badan, dan sebagainya. Untuk faktor risikonya itu diantaranya ada obesitas, ada kurangnya aktivitas fisik, kemudian riwayat keluarga dengan diabetes mellitus. Nah, kemudian ada untuk pencegahannya, yaitu diantaranya ada cek kondisi gula darah secara rutin, kemudian diatur pola makannya, dan rajin beraktivitas fisik. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sekian ya untuk acara penyuluhan hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara penyuluhan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.